Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan aku Gita Oktavia dengan nomor induk mahasiswa 2023111139 dari program studi akuntansi di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Banking School yang ada di daerah Kemang, Jakarta Selatan. Nah, pada presentasi kali ini, aku akan mempresentasikan salah satu materi yang ada di mata kuliah Metodologi Penelitian Akuntansi dengan dosen pengampu yaitu Bapak Sparta. Nah, presentasi kali ini, materi yang aku akan jelaskan yaitu Theoretical Framework and Hypothesis Development atau kerangka teoritis dan hipotesis pengembangan, yaitu adalah bagian yang menjelaskan teori-teori yang digunakan sebagai dasar penelitian dan bagaimana dari teori-teori tersebut disusun hipotesis penelitian. Kita next. Nah, untuk mempersingkat waktu, mari kita mulai ke pembahasan yang pertama, yaitu pendahuluan dari kerangka teori atau theoretical framework. Nah, pendahuluan yang pertama, itu kerangka teori disusun setelah tinjauan pustaka kritis. Yang kedua, kerangka teori menjadi dasar penelitian hipotetiko sampai deduktif. Yang ketiga, kerangka teori digunakan untuk mengembangkan hipotesis. Yang keempat, kerangka teori menggambarkan hubungan antar variabel yang relevan. Yang kelima, kerangka teori penting dalam penelitian deduktif, pengujian teori, dan kausal atau sebab akibat. Nah, yang keenam, kerangka teori itu tidak digunakan pada penelitian eksploratif dan deskriptif. Nah, yang ketujuh atau yang terakhir, kerangka teori membantu penelitian lebih logis, terarah, dan sistematis. Nah, dari tadi saya sering menyebut kerangka teori. Sebenarnya apa sih kerangka teori itu? Kerangka teori adalah fondasi konseptual yang menjelaskan hubungan variabel sebagai dasar penyusunan hipotesis. Nah, jadi setelah melakukan tinjauan pustaka secara kritis, peneliti perlu menyusun kerangka teori atau theoretical framework tadi. Nah, kerangka teori merupakan dasar utama dalam penelitian hipotetiko atau sampai deduktif. Karena dari sinilah hipotesis tersebut dikembangkan. Nah, kerangka teori sangat penting, terutama dalam penelitian yang bersifat deduktif, pengujian teori, dan kausal, yaitu mencari hubungan sebab akibat. Namun, kerangka teori tidak digunakan dalam penelitian eksploratif atau deskriptif karena penelitian tersebut tidak bertujuan menguji hipotesis. Nah, kerangka teori ini berisi identifikasi variabel yang relevan dengan masalah penelitian, lalu juga ada hubungan antar variabel, dasar dalam penyusunan hipotesis. Nah, saya di sini akan menjelaskan hal materi tersebut dengan tujuan agar peneliti mampu menyusun kerangka teori secara logis dan sistematis tanpa ada bingung, seperti itu. Kita next slide. Nah, selanjutnya ada kebutuhan akan kerangka teori.
Nah, pengertiannya, dasar konseptual yang menjelaskan hubungan antar variabel berdasarkan teori dan penelitian terdahulu. Di sini ada dua bagian, ada tahapan. Yang pertama itu ada definisi variabel, yang kedua ada model konseptual, dan tahapan yang ketiga ada pengembangan teori. Selain tahapan juga ada fungsinya. Nah, fungsi yang pertama ada dasar hipotesis, fungsi yang kedua ada arah penelitian, dan fungsi yang ketiga ada landasan analisis. Nah, kerangka teoretis adalah landasan konseptual dalam penelitian yang menjelaskan variabel yang diteliti. Hubungan antar variabel dan alasan teoritis mengapa hubungan tersebut terjadi berdasarkan teori dan penelitian terdahulu. Nah, kerangka teoritis itu disusun dengan cara yang pertama mendefinisikan setiap variabel. Yang kedua, membuat model hubungan antar variabel. Yang ketiga, menjelaskan teori yang mendukung hubungan tersebut. Nah, dari hal tersebut ada fungsinya. Fungsinya sebagai dasar penyusunan hipotesis, penentu arah penelitian, dan acuan dalam analisis data, sehingga menjadi fondasi utama dalam penelitian ilmiah. Kita next slide. Selanjutnya ada variabel. Apa sih variabel itu? Nah, di sini ada nih pengertian variabelnya, yaitu variabel adalah sesuatu yang nilainya dapat berbeda pada waktu yang berbeda atau pada objek yang berbeda. Contohnya ada unit produksi, absensi, dan motivasi. Nah, variabel itu memiliki 4 jenis. Yang pertama, variabel dependent atau Y, yaitu variabel yang dipengaruhi atau hasil. Nah, yang kedua, variabel independent atau X, yaitu variabel yang memengaruhi. Yang ketiga, ada variabel moderasi, yaitu variabel yang memperkuat atau memperlemah hubungan antara X dan Y. Nah, jenis yang keempat, itu ada variabel mediasi atau intervening, yaitu variabel perantara antara X dan Y. Nah, variabel juga memiliki bentuk. Yang pertama ada bentuk diskrit, contohnya jenis kelamin. Nah, bentuk yang kedua ada bentuk kontinu, contohnya usia. Nah, variabel adalah segala sesuatu yang dapat memiliki nilai yang berbeda, baik antar individu maupun pada waktu yang berbeda pada individu yang sama. Dalam penelitian, variabel utama. Variabel dependent adalah variabel yang menjadi hasil atau yang dipengaruhi. Sedangkan variabel independent adalah variabel yang memengaruhi. Variabel moderasi berfungsi memperkuat atau memperlemah hubungan antara variabel independent dan dependent. Nah, sementara itu, variabel mediasi menjadi perantara yang menjelaskan bagaimana atau mengapa suatu pengaruh dapat terjadi. Selain itu, variabel juga dapat berbentuk diskrit seperti jenis kelamin dan kontinu seperti usia. Kita next slide.
Nah, berikutnya ada variabel dependent, yaitu pengertiannya adalah variabel utama yang menjadi fokus penelitian. Nah, tujuannya adalah untuk memahami penelitian, menjelaskan penelitian, dan memprediksi variabel ini dipengaruhi oleh variabel lain atau independen. Nah, peran dalam penelitiannya yaitu diukur dan dianalisis tingkat perubahannya, dan membantu menemukan jawaban atau solusi masalah penelitian. Nah, yang berikutnya jumlah variabel dependen itu dapat lebih dari satu dalam satu penelitian. Contohnya, kualitas versus volume produksi, atau ada juga contoh lain, biaya rendah versus kepuasan pelanggan. Berikutnya juga ada implikasi analisisnya, yaitu menggunakan analisis statistik multivariat jika variabel dependen lebih dari satu. Nah, jadi variabel dependen adalah variabel yang menjadi fokus utama dalam penelitian. Kenapa? Karena peneliti ingin mengetahui bagaimana variabel tersebut dipengaruhi oleh variabel lain. Nah, variabel dependen ini diukur dan dianalisis untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Dalam beberapa penelitian, bisa terdapat lebih dari satu variabel dependen. Misalnya, kualitas produk dan kepuasan pelanggan. Nah, jika jumlah variabel dependen lebih dari satu, maka biasanya digunakan analisis statistik multivariat untuk melihat faktor-faktor yang memengaruhi masing-masing variabel tersebut. Kita next slide lagi. Nah, berikutnya aku akan membahas tentang variabel independen. Kalau tadi kita udah membahas tentang variabel dependen, sekarang dibahas tentang variabel independen. Nah, jadi variabel independen itu memengaruhi variabel dependen. Dia bisa positif atau negatif. Nah, perubahan variabel dependen dijelaskan oleh variabel independen. Nah, syarat hubungan kausalnya atau sebab akibatnya, yang pertama ada kovariasi, yaitu perubahan pada variabel X diikuti perubahan pada variabel Y. Yang kedua, ada urutan waktu, yaitu variabel X terjadi sebelum variabel Y. Yang ketiga, tidak ada faktor lain, yaitu variabel lain harus dikendalikan. Dan yang keempat, penjelasan logis atau teori, yaitu ada dasar teori yang mendukung hubungan. Jadi, variabel independen adalah variabel yang diduga menjadi penyebab perubahan pada variabel dependen. Agar dapat dilakukan sebagai hubungan sebab akibat atau kausal, ada 4 syarat yang harus dipenuhi. Pertama, harus ada kovariasi, yaitu perubahan pada variabel independen diikuti perubahan pada variabel dependen. Kedua, variabel independen harus terjadi lebih dahulu daripada variabel dependen, sehingga jelas urutan waktunya. Yang ketiga, tidak boleh ada variabel lain yang menjadi penyebab perubahan, sehingga peneliti perlu mengontrol variabel pengganggu. Keempat, hubungan tersebut harus dapat
dijelaskan secara logis melalui teori yang relevan. Karena membutuhkan urutan waktu yang jelas dan kontrol terhadap variabel lain, desain penelitian eksperimen sering digunakan untuk membuktikan adanya hubungan kausal. Nah, jadi kesimpulan dari slide ini adalah desain eksperimen sering digunakan untuk membuktikan hubungan sebab akibat atau si kausal. Kita next slide. Selanjutnya ada variabel moderasi. Apa sih variabel moderasi itu? Variabel moderasi adalah variabel yang memperkuat, memperlemah, atau mengubah arah hubungan antara variabel independen dan dependen. Nah, di variabel moderasi ini, hubungan antara X dan Y menjadi bergantung pada variabel Z. Variabel moderasi digunakan untuk memahami kondisi kapan dan untuk siapa suatu hubungan berlaku. Contoh dari variabel moderasi yaitu pengaruh motivasi kerja terhadap kinerja karyawan dimoderasi oleh lingkungan kerja. Jadi, variabel moderasi adalah variabel ketiga yang mempengaruhi kuat atau lemahnya hubungan antara variabel independen dan variabel dependen. Artinya, hubungan antara kedua variabel tersebut tidak selalu sama, tetapi tergantung pada kondisi tertentu yang diwakili oleh variabel moderasi. Variabel ini membantu menjelaskan kapan atau dalam situasi apa suatu hubungan menjadi lebih kuat, lebih lemah, atau bahkan berubah arah. Contohnya, motivasi kerja dapat meningkatkan kinerja karyawan, tetapi pengaruh tersebut akan lebih kuat jika didukung oleh lingkungan kerja yang baik. Kita next ke berikutnya. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang perbedaan antara variabel independen dan variabel moderasi. Dalam penelitian, variabel dapat memiliki peran berbeda tergantung pada model hubungan yang digunakan. Pada kondisi pertama, kualitas program pelatihan dan kebutuhan berkembang karyawan berperan sebagai variabel independen yang secara langsung meningkatkan kemauan karyawan untuk belajar. Namun, pada kondisi kedua, kebutuhan berkembang menjadi variabel moderasi. Kenapa? Karena hanya karyawan dengan kebutuhan berkembang tinggi yang menunjukkan peningkatan kemauan belajar ketika kualitas pelatihan meningkat. Dengan demikian, variabel moderasi berfungsi memperkuat atau memperlemah hubungan antara variabel independen dan variabel dependen. Jadi, dalam penelitian, suatu variabel bisa berperan berbeda tergantung pada model yang digunakan. Pada kasus pertama, kualitas pelatihan dan kebutuhan berkembang karyawan sama-sama berperan sebagai variabel independen yang secara langsung meningkatkan kemauan karyawan untuk belajar.
Sedangkan pada kasus kedua, kualitas pelatihan tetap menjadi variabel independen dan kemauan belajar sebagai variabel dependen. Tetapi kebutuhan berkembang berubah menjadi variabel moderasi karena hanya karyawan dengan kebutuhan berkembang tinggi yang menunjukkan peningkatan kemauan belajar ketika kualitas pelatihan meningkat. Jadi, variabel moderasi adalah variabel yang mempengaruhi kuat atau lemahnya hubungan antara variabel independen dan dependen, bukan yang langsung mempengaruhi dependen. Intinya, perbedaan terletak pada peran variabel kebutuhan berkembang. Yang pertama, jika dia langsung memengaruhi kemauan belajar, maka ia adalah variabel independen. Tapi jika dia hanya menentukan kuat atau tidaknya pengaruh kualitas pelatihan terhadap kemauan belajar, maka ia menjadi variabel moderasi. Jadi, variabel yang sama bisa memiliki peran berbeda tergantung pada pola hubungan dalam model penelitian. Kita next slide. Nah, di sini ada sebuah gambar ilustrasi. Untuk ilustrasi ini adalah ilustrasi A dan ini adalah ilustrasi B. Nah, ilustrasi A itu adalah ilustrasi pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen ketika tidak ada variabel moderasi yang berperan dalam situasi tersebut. Nah, untuk ilustrasi yang B itu adalah ilustrasi pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen ketika variabel moderasi berperan dalam situasi tersebut. Jadi, walaupun variabelnya sama, perannya atau independen, dependen, atau moderasi ditentukan oleh bagaimana variabel tersebut saling memengaruhi dalam hubungan penelitian. Yaitu yang pertama itu ada variabel independen atau X, itu yang memengaruhi. Yang kedua ada variabel dependen atau Y, itu yang dipengaruhi. Lalu yang ketiga ada variabel moderasi atau M, itu yang mengubah kuat atau lemahnya pengaruh X terhadap Y. Nah, pada gambar ini, garis yang lebih curam menunjukkan pengaruh X ke Y lebih kuat. Nah, garis yang lebih datar menunjukkan pengaruhnya lebih lemah. Perbedaan ini terjadi karena adanya variabel moderasi. Jadi, variabel moderasi tidak langsung memengaruhi Y, tetapi mengubah hubungan antara X dan Y. Kita next slide. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang variabel mediasi. Variabel mediasi, yang pertama variabel mediasi yaitu yang pertama variabel independen atau X, penyebab utama yang memengaruhi variabel dependen, menjelaskan variasi pada variabel dependen. Nah, yang kedua variabel mediasi atau intervening M itu muncul akibat pengaruh variabel independen, menjelaskan bagaimana
atau mengapa pengaruh terjadi, memiliki dimensi waktu atau proses, yaitu dari X ke M lalu ke Y. Yang ketiga, variabel moderasi atau Z, yaitu mempengaruhi kekuatan atau arah hubungan X dan Y, bersifat kontingensi atau interaction effect. Nah, hubungan X dan Y bisa kuat atau lemah tergantung Z, yaitu variabel moderasi. Contoh dari variabel mediasi yaitu keberagaman tenaga kerja menjadi sinergi kreatif. Nah, mediasinya itu proses kolaborasi tim, lalu moderasinya itu keahlian manajerial. Variabel independen adalah variabel yang menjadi penyebab utama perubahan pada variabel pada variabel dependen. Variabel mediasi berfungsi sebagai perantara yang menjelaskan mekanisme bagaimana variabel independen memengaruhi variabel dependen, sehingga membantu memodelkan suatu proses hubungan. Sementara itu, variabel moderasi tidak menjelaskan proses, tetapi memperkuat, memperlemah, atau bahkan menentukan ada atau tidaknya hubungan antara variabel independen dan dependen. Sebagai contoh, keberagaman tenaga kerja dapat meningkatkan sinergi kreatif. Namun, sinergi tersebut hanya terjadi jika manajer memiliki keahlian untuk mengelola keberagaman tersebut. Dalam hal ini, keahlian manajerial bertindak sebagai variabel moderasi. Kita next slide. Berikutnya pada gambar ini itu adalah diagram hubungan antara variabel independen, mediasi, moderasi, dan dependen. Kita next slide. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bagaimana teori dihasilkan. Kerangka teoretis merupakan fondasi utama dalam penelitian deduktif yang menggambarkan hubungan logis antara variabel yang relevan dengan masalah penelitian. Kerangka ini dikembangkan berdasarkan studi literatur, wawancara, observasi, serta pengalaman dan intuisi peneliti untuk mengidentifikasi variabel penting dan menyusun keterkaitannya. Melalui kerangka teoretis, peneliti dapat menjelaskan teori yang mendasari hubungan variabel, menentukan arah hubungan, serta merumuskan hipotesis yang dapat diuji secara empiris. Dengan demikian, kerangka teoretis menjadi dasar yang menghubungkan kajian pustaka
dengan pengujian hipotesis dalam upaya memberikan solusi terhadap permasalahan penelitian. Jadi, kerangka teoritis merupakan dasar dari penelitian deduktif karena menjelaskan hubungan antar variabel yang berkaitan dengan masalah penelitian. Kerangka ini dikembangkan melalui studi literatur yang membantu menemukan variabel penting berdasar penelitian sebelumnya. Kemudian dipadukan dengan hasil observasi, wawancara, pengalaman, dan logika peneliti. Setelah masalah dan variabel teridentifikasi, peneliti menyusun hubungan antar variabel sehingga dapat merumuskan hipotesis yang dapat diuji secara empiris. Hasil pengujian hipotesis nantinya menunjukkan sejauh mana masalah penelitian dapat diselesaikan. Dengan demikian, kerangka teoritis menjadi penghubung antara kajian pustaka dan perumusan hipotesis, serta berperan penting dalam keseluruhan proses penelitian. Kita next slide. Selanjutnya ada komponen kerangka teoritis. Jadi, kerangka teoritis yang baik mengidentifikasi dan mendefinisikan variabel yang relevan, menyajikan model konseptual yang menjelaskan hubungan antar variabel yaitu independen, dependen, moderasi, dan mediasi, serta memberikan dasar teori yang menjelaskan mengapa hubungan tersebut terjadi. Definisi variabel harus diambil dari literatur yang tepat sebagai dasar operasionalisasi dalam penelitian. Model konseptual dapat disajikan dalam bentuk diagram dan uraian naratif agar memudahkan pemahaman. Hubungan antar variabel perlu dijelaskan arah dan sifatnya berdasarkan teori atau temuan penelitian sebelumnya, sehingga dapat dirumuskan hipotesis yang dapat diuji. Kerangka teoritis tidak harus kompleks, tetapi harus jelas, logis, dan berbasis teori yang kuat. Nah, kerangka teoritis adalah fondasi penelitian yang menjelaskan variabel yang diteliti dan hubungan di antaranya. Ada 3 unsur utama. Yang pertama ada definisi variabel yang jelas dari sumber ilmiah, bukan kamus. Yang kedua, model konseptual yang menunjukkan hubungan antar variabel, bisa dalam bentuk bagan dan narasi. Yang ketiga, dasar teori yang menjelaskan alasan munculnya hubungan tersebut serta arah hubungan, apakah positif atau negatif, atau linear atau non-linear. Kerangka ini menjadi dasar untuk menyusun hipotesis dan tidak harus membuat teori baru. Kenapa? Karena penelitian terapan biasanya menggunakan teori yang sudah ada dan disesuaikan dengan konteks penelitian. Selanjutnya,
Selanjutnya ada pengembangan hipotesis. Setelah variabel-variabel penting diidentifikasi dan hubungan antar variabel dijelaskan secara logis dalam kerangka teoritis, selanjutnya adalah menguji nih, apakah hubungan tersebut benar-benar terjadi. Pengujian dilakukan secara ilmiah melalui analisis statistik dalam penelitian kuantitatif atau melalui negative case analysis dalam penelitian kualitatif. Hasil pengujian ini memberikan informasi yang reliable mengenai hubungan antar variabel dalam situasi masalah. Hasil pengujian ini memberikan informasi yang reliable mengenai hubungan antar variabel dalam situasi masalah serta menjadi dasar dalam menentukan tindakan yang tepat untuk memecahkan masalah. Perumusan pernyataan yang dapat diuji secara empiris inilah yang disebut sebagai pengembangan hipotesis. Jadi, pengembangan hipotesis adalah tahap ketika peneliti mengubah hubungan antar variabel yang sudah dijelaskan dalam kerangka teoritis menjadi pernyataan yang dapat diuji secara empiris. Pengujian ini dilakukan dengan metode ilmiah, baik melalui analisis statistik pada penelitian kuantitatif maupun melalui analisis kasus negatif pada penelitian kualitatif. Hasil pengujian akan menunjukkan apakah hubungan yang dirumuskan sebelumnya benar-benar terjadi, sehingga dapat memberikan petunjuk untuk menyelesaikan masalah penelitian. Kita next slide. Nah, berikutnya ada definisi hipotesis. Hipotesis adalah pernyataan sementara yang masih harus diuji kebenarannya melalui data empiris. Hipotesis disusun berdasarkan teori yang menjadi dasar model konseptual penelitian. Biasanya, hipotesis berbentuk hubungan antara dua variabel atau lebih dan dinyatakan dalam bentuk yang dapat diuji melalui pengujian hipotesis. Peneliti dapat membuktikan dugaan hubungan antar variabel serta menemukan solusi terhadap masalah penelitian. Jadi, hipotesis merupakan dugaan awal yang dibuat peneliti sebelum penelitian dilakukan. Tetapi dugaan ini tidak boleh asal, melainkan harus berdasarkan teori. Hipotesis memprediksi hasil yang akan ditemukan dalam data dan umumnya menjelaskan hubungan antar variabel. Setelah diuji secara empiris, hipotesis dapat diterima atau ditolak. Jika terbukti, maka hubungan yang dirumuskan benar dan dapat membantu menjawab masalah penelitian. Adapun contoh hipotesis, yang pertama hipotesis 1. Kualitas pelayanan berpengaruh positif terhadap kepuasan pelanggan. Hipotesis 2, motivasi kerja berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan. Kita next slide. Nah, berikutnya ada pernyataan hipotesis atau format. Hipotesis merupakan pernyataan yang dapat diuji mengenai hubungan
antar variabel atau perbedaan antar kelompok. Salah satu bentuk hipotesis adalah pernyataan if-then atau jika maka yang menunjukkan hubungan sebab akibat secara jelas dan terstruktur. Dalam format ini, bagian if menjelaskan variabel independen atau penyebab, sedangkan bagian then menjelaskan variabel dependen atau akibat. Contohnya, jika perempuan muda lebih sering terpapar gambar model bertubuh kurus dalam iklan, maka mereka akan lebih cenderung merasa tidak puas terhadap berat badan mereka. Jadi, hipotesis dengan format if-then digunakan untuk memperjelas hubungan kausal antar variabel. Bentuk ini memudahkan peneliti dalam mengidentifikasi mana variabel penyebab atau independen dan mana variabel akibat atau dependen, serta memudahkan proses pengujian secara empiris. Meskipun maknanya sama dengan bentuk pernyataan biasa atau proposisi, format if-then lebih sistematis dan menunjukkan logika hubungan yang ingin diuji dalam penelitian. Kita next slide. Nah, berikutnya ada hipotesis terarah dan tidak terarah. Hipotesis direksional atau berarah adalah hipotesis yang menunjukkan arah hubungan atau perbedaan antar variabel, misalnya positif atau negatif, lebih tinggi atau lebih rendah. Nah, hipotesis ini digunakan ketika peneliti sudah memiliki dasar teori atau hasil penelitian sebelumnya yang jelas, sehingga dapat memprediksi arah hubungan tersebut. Contohnya adalah semakin tinggi stres kerja, maka semakin rendah kepuasan kerja, atau motivasi kerja wanita lebih tinggi dibandingkan pria. Sebaliknya, hipotesis non-direksional atau tidak berarah hanya menyatakan adanya hubungan atau perbedaan tanpa menjelaskan arahnya. Hipotesis ini digunakan apabila penelitian sebelumnya belum ada atau hasilnya masih tidak konsisten, sehingga peneliti belum dapat menentukan arah hubungan secara pasti. Oleh karena itu, jika arah hubungan sudah diketahui berdasarkan teori atau penelitian terdahulu, maka lebih baik menggunakan hipotesis berarah karena lebih spesifik dan kuat dalam pengujian. Jadi, hipotesis terarah adalah hipotesis yang sudah menunjukkan arah hubungan antar variabel, apakah positif atau negatif, atau kelompok mana yang lebih tinggi atau rendah. Hipotesis ini digunakan ketika peneliti memiliki dasar teori atau hasil penelitian sebelumnya yang jelas. Nah, sebaliknya, hipotesis tidak terarah hanya menyatakan adanya hubungan atau perbedaan tanpa menyebutkan arahnya. Hipotesis ini dipakai jika belum ada penelitian sebelumnya atau hasil penelitian masih saling bertentangan, sehingga peneliti belum dapat memastikan arah hubungannya. Secara umum, hipotesis terarah lebih disarankan jika arah hubungan sudah diketahui, karena pengujiannya menjadi lebih kuat dan spesifik. Hipotesis berarah memberikan prediksi yang jelas mengenai arah hubungan antar variabel, sehingga analisis menjadi lebih fokus. Sementara itu, hipotesis tidak terarah
hanya menekankan adanya hubungan atau perbedaan tanpa menunjukkan arahnya karena keterbatasan teori atau temuan sebelumnya. Pemilihan jenis hipotesis ini bergantung pada kuat atau tidaknya landasan teori dan hasil penelitian terdahulu. Kita next slide. Nah, selanjutnya ada hipotesis nol dan alternatif. Jadi, dalam metode hipotetico-deduktif, hipotesis harus falsifiable atau dapat diuji dan berpotensi ditolak. Oleh karena itu, digunakan hipotesis nol atau H0 dan hipotesis alternatif atau HA. H0 menyatakan tidak ada perbedaan atau hubungan signifikan. Misalnya, perbedaan rata-rata dua kelompok H0 antara H1 sama dengan U2 atau U1 kurang U2 sama dengan 0. Sedangkan HA menyatakan ada perbedaan, yaitu HA dibanding U1 tidak sama dengan U2 non-direksional, atau HA yaitu U1 lebih besar dibanding U2 atau U1 lebih besar dibanding U2 yaitu direksional. Pada hubungan antar variabel, H0 dinyatakan sebagai H0 dibanding P sama dengan 0 atau tidak ada korelasi. Sedangkan HA dibanding P sama dengan tidak sama dengan 0. P lebih besar dengan 0 atau P lebih kecil daripada 0. Pengujian hipotesis dilakukan melalui langkah 1. Merumuskan H0 dan HA. 2. Memilih uji statistik yang sesuai, yaitu TFX2, dan yang ketiga, menentukan tingkat signifikansi. Misal, A sama dengan 0,05. Dan yang keempat, membandingkan nilai hitung dengan nilai kritis atau p-value. Jika nilai hitung lebih besar daripada nilai kritis atau P lebih besar dari A, maka H0 ditolak dan HA didukung. Hipotesis nol menganggap bahwa hasil penelitian yang terlihat pada sampel hanya terjadi karena kebetulan atau random sampling, sehingga sebenarnya tidak ada perbedaan atau hubungan di populasi. Tugas uji statistik adalah mencari bukti apakah asumsi tersebut bisa ditolak. Jika H0 berhasil ditolak, maka hipotesis alternatif yang didukung oleh teori penelitian menjadi kuat. Intinya, H0 itu tidak ada pengaruh atau hubungan atau perbedaan. Nah, si HA ada pengaruh atau hubungan atau perbedaan. Jadi, keputusan diambil berdasarkan nilai signifikansi A atau perbandingan nilai hitung dengan nilai kritis. Kita next slide. Nah, selanjutnya ada pengujian hipotesis dengan riset kualitatif, yaitu kasus negatif analisis. Hipotesis tidak hanya dapat diuji dengan data kuantitatif,
tapi juga melalui data kualitatif. Peneliti mengembangkan kerangka teoretis dari hasil wawancara mendalam. Kemudian, menguji hipotesis dengan mencari kasus yang tidak mendukung atau negatif case method. Jika ditemukan satu kasus yang bertentangan dengan hipotesis, maka teori perlu direvisi hingga menjadi lebih kuat dan komprehensif. Proses ini menunjukkan bahwa kajian literatur yang kritis menghasilkan kerangka teoritis yang menjadi dasar dalam perumusan hipotesis. Yang selanjutnya diuji secara empiris untuk memahami suatu fenomena, misalnya faktor organisasi yang memengaruhi kemajuan perempuan menuju posisi manajemen puncak. Jadi, intinya adalah hipotesis dalam penelitian kualitatif diuji dengan cara mencari bukti yang bisa menyangkal hipotesis tersebut. Jika ada satu kasus saja yang tidak sesuai, maka teori harus diperbaiki. Metode ini disebut dengan negative case method dan bertujuan membuat teori semakin kuat atau robust. Paragraf ini juga menegaskan alur logis penelitian, yaitu dari literatur review, lalu ke kerangka teoritis, lalu ke hipotesis, dan yang terakhir yaitu pengujian empiris. Kita next slide.
Nah, untuk slide berikutnya, ini adalah slide terakhir dari presentasi materi kali ini, yaitu saya akan menjelaskan tentang implikasi manajerial. Pemahaman tentang kerangka teoritis dan pengembangan hipotesis membantu manajer menjadi penilai yang cerdas terhadap laporan penelitian. Dengan memahami variabel independen sebagai faktor penyebab dan variabel dependen sebagai masalah yang ingin diselesaikan, manajer dapat melihat bahwa berbagai faktor dapat menjadi alternatif solusi. Selain itu, keberadaan variabel moderasi menunjukkan bahwa suatu solusi tidak selalu efektif untuk semua situasi atau semua pihak. Pengetahuan mengenai signifikansi dan penerimaan atau penolakan hipotesis juga membuat manajer mampu mengambil keputusan berdasarkan data dan fakta, bukan sekedar intuisi, sehingga hasil penelitian lebih mudah dipahami dan tidak menimbulkan kebingungan dalam pengambilan keputusan. Nah, jadi pemahaman tentang kerangka teoritis dan hipotesis membuat manajer mampu menilai laporan penelitian secara lebih cerdas dan objektif. Manajer dapat melihat faktor-faktor penyebab masalah, yaitu variabel independen, dampaknya terhadap masalah utama, yaitu variabel dependen, serta memahami bahwa suatu solusi belum tentu efektif dalam semua kondisi karena adanya variabel moderasi. Selain itu, pemahaman terhadap signifikansi dan penerimaan atau penolakan hipotesis membantu manajer mengambil keputusan berdasarkan bukti, bukan hanya intuisi, sehingga mengurangi kebingungan dalam proses pengambilan keputusan. Intinya, kerangka teoritis dan hipotesis membantu manajer memahami isi penelitian secara menyeluruh. Manajer bisa mengetahui faktor penyebab masalah, kondisi yang memengaruhi keberhasilan solusi, serta menentukan apakah suatu temuan layak dijadikan dasar keputusan. Tanpa pemahaman ini, hasil penelitian akan sulit dimaknai dan keputusan yang diambil berpotensi tidak tepat. Kita next slide. Nah, tibalah kita di akhir presentasi, yaitu kesimpulan dari materi kali ini yang saya sampaikan. Kesimpulannya adalah kerangka teoritis merupakan fondasi utama dalam penelitian yang menjelaskan variabel-variabel penting beserta hubungan logis di antaranya berdasarkan teori dan penelitian terdahulu. Dari kerangka teoritis inilah hipotesis dikembangkan sebagai pernyataan yang dapat diuji secara empiris untuk membuktikan adanya hubungan, pengaruh, atau perbedaan antar variabel. Variabel dalam penelitian terdiri dari independen, dependen, moderasi, dan mediasi yang masing-masing memiliki peran dalam menjelaskan fenomena yang diteliti. Pengujian hipotesis dapat dilakukan secara kuantitatif maupun kualitatif untuk menghasilkan temuan yang valid dan reliable. Pemahaman terhadap kerangka teoritis dan hipotesis membantu peneliti maupun manajer dalam mengambil keputusan
yang lebih logis, sistematis, dan berbasis data. Saya ucapkan terima kasih atas penonton yang sudah menonton video saya dari awal hingga akhir. Saya ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya bila masih ada penjelasan yang keliru. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.